SlemanCakraInvestigasi.com. Perwakilan pemilik Malioboro City datangi Pemda Sleman. Kedatangan mereka dalam rangka mendesak Pemda Sleman untuk bisa membantu terkait perizinan yang selama 11 tahun tidak ada kepastian. Kedatangan rombongan diterima oleh Asekda 2 Pemda Sleman di ruang kerjanya, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Aksi nyata. Cuma ya memang ada sedikit harapan. Kita coba apakah apa yang disampaikan dalam DPU-DKP itu nanti bisa benar-benar terwujud atau enggak. Kita realisasinya. Jadi di sini kita yang kita butuhkan adalah peran serta pemerintah untuk mengawal atau mengawasi, bukan berarti hanya dilihat aja salah benar nggak ngurus, ya kan. Tapi kalau misalnya keluar dari jalur diluruskan, kalau terlalu lambat dari waktu yang ditentukan itu kejar. Itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap, kalau tadi janjinya sekitar perkiraan 26 Juni mudah-mudahan sudah selesai semua. Oke, kita apresiasi janji itu. Kita buktikan apakah benar-benar bisa terwujud. Jadi dari kurun waktu 11 tahun yang lalu gitu, itu apakah tidak terlalu lama? Jadi saya pikir proses ini terlalu berbelit-belit gitu. Apalagi konsumen sendiri sudah istilahnya, tadi saya dengar sedikit ada intimidasi ya, dari gitu. Itu kebenarannya seperti apa? Kayaknya menarik. Jadi memang gini, kalau kita melihat pengembang ini memang dari awal sudah ada indikasi ke arah sana, ya kan, ke arah bukan untuk bermain jujur. Jadi cara-caranya memang juga seperti itulah, cara-cara yang menurut saya cara-cara mafia. Nah, dalam waktu 11 tahun ya kita tidak ada yang berharap ya 11 tahun belum kelar surat itu. Ya kan, bahkan mungkin sudah lebih dari 10 pemilik yang di apartemen itu sudah meninggal. Sekarang kita lagi proses ganti nama semua. Yang mereka meninggal ganti nama, ahli warisnya siapa, untuk bisa mengurus sampai AJB nanti misalnya sampai terwujud. Kalau secara prosedural dari awal proses pengembang ini menawarkan sampai dari lahan itu kan harusnya pihak Pemda itu sudah mengetahui apakah itu istilahnya berizin atau tidak. Nah, kalau saya lihat perkembangannya ini Pemda seolah-olah tidak tahu gitu loh. Itu yang saya sayangkan. Jadi kalau kasus itu yang saya sayangkan, kenapa kok pada saat itu Pemda dengan gampangnya meloloskan bangunan, apalagi di pinggir jalan nasional yang sangat mentereng, jalan masuk ke Jogja, ya kan. Kenapa kok tidak tahu kalau ada apartemen bermasalah di sana? Itu yang saya sayangkan. Ada apa itu? Ya kan? Harusnya dari awal kalau memang perizinan diurus dengan benar dan semua aturan diterapkan, tidak akan ada kasus seperti ini. Semua akan menerima SHM SRS pada waktunya, ya kan. Jadi mengutip dari salah satu sosmed itu kan justru malah mereka menyalahkan konsumen. Sudah tahu lahan bermasalah kok dibeli. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Tidak ada yang tahu lahan ini bermasalah. Kalau tahu sampai yang besok mati, sekarang gali lubang dulu. Nah, itu yang ingin saya korekan di situ. Jadi ini perlu diluruskan ya. Harusnya pemerintah itu bertanggung jawab penuh terhadap proses perizinan. Kita luruskan lagi ya, seperti di medsos yang menyatakan bahwa rembukannya sama pemborong, untungnya sama pemborong dewe, tapi tak beres malah Pemkab yang dikon ganti rugi, ya kan, menuntutnya ke pemerintah. Itu bahasanya seperti itu, nyuwun sewu ya, itu tolong disampaikan juga. Itu kita akan gugat secara undang-undang ITE karena itu menyebabkan hoax. Ya kan? Itu akan kita laporkan ke polisi, ke Polda. Karena itu menyebarkan hoax. Jadi di sini yang kita luruskan bahwa semua yang ada di Indonesia, bangunan apapun diatur oleh Pemkab setempat. Bener nggak? Benar. Kalau misalnya nggak perlu diatur, besok saya bangun rumah di tengah halaman ini bebas loh saya. Ya kan? Di tengah halaman kan saya mau bangun rumah boleh kan? Kalau memang nggak ada regulasi, ya kan? Kenapa dia yang cuma medsos itu hanya iseng ngomong keluar-keluar, dia tak berpikir? Itu kalau menurut saya orang bodoh itu, ya kan? Jadi di sini kita tidak pernah menuntut pemerintah untuk ganti rugi. Kita hanya meminta pemerintah membantu menyelesaikan perizinan kita yang sudah mangkrak, yang dimana notabene pemerintah harus bertanggung jawab dari awal perizinan itu kan sudah tidak beres. Kalau dari awal perizinan itu beres, tidak akan ada masalah sampai 11 tahun berikutnya. SHM tidak keluar.
indikasinya ke mafia tanah tadi ya. Mafia tanah ada apakah? Apakah ada kerjasama atau apa kita tidak tahu ya. Yang bisa menjawab itu hanya yang bersangkutan dengan Tuhan, ya kan? Iya. Karena memang secara prosedural kan harusnya itu Pemda tahu karena Kan dia mesti ngawal terus. Iya, Pembangunan pembangunan. nggak ada IMB aja digusur. Ah, Nah, benar, itu. ya kan? Tapi itu kok sampai itu bangunan jadi sampai bermasalah. Itu bangunan segitu gedenya super blok di pinggir jalan nasional yang tiap hari dilalu lalangi orang ribuan. Kok sampai Pemkab dia tahu? ngurus IMB kan bayar duit ke pemerintah. Yang lucu kan ini makanya, yang lucu kan ini harusnya secara prosedural mereka sudah tahu. Tapi Harusnya. kenapa kok seiring berjalannya waktu seolah-olah angkat tangan gitu. Benar. Jadi ini yang kita kejar, tanggung jawab pemerintah untuk meluruskan gimana caranya supaya surat kita yang dulu dilalaikan oleh pemerintahan sebelumnya bisa keluar. Itu aja. Sebagai rakyat kita cuma menuntut hak kita. Kita tidak menuntut yang aneh-aneh. Kita tidak menuntut ganti rugi pemerintah, tapi kita menuntut kebijakan dari pemerintah. Masalah yang ditimbulkan di masa lalu kalau dibereskan di masa sekarang. Itu aja. Kalau untuk terkait hasil pertemuan dari Asep juga dari Pak Anies, Iya. ada harapan nggak? Kita coba yang kita inginkan dari awal kita inginkan kita hanya duduk bersama dengan MNC. Kita tidak pernah mau duduk dengan pengembang karena pengembang tidak akan menyelesaikan masalah, hanya melulu masalah, ya kan. Tapi dari Pemkab selama ini kan tidak menangkap maksud kita. Nah, sekarang setelah kami jelaskan detail panjang lebar, dia sudah menangkap. Oke, kita tinggal tunggu waktunya apakah benar itu akan terwujud. Dengar sendiri tadi Pak Ari juga menjanjikan dalam waktu dekat akan dipertemukan. Tidak usah nunggu sampai tanggal 29 kita akan dipertemukan dengan MNC, ya kan? Kita tunggu hasilnya seperti apa, ya kan? Harapannya. Ya namanya beres di. Ya harapannya ya SHM-nya keluar, itu harapan kita semua secepatnya dalam 3 bulan. Kalau ini menurut saya kawan oleh Pemkab, Agustus besok itu sudah jadi kok. 17-an kita sudah pegang sertifikat PIN-nya. Harapan kita cuma itu aja. Kalau memang benar-benar kawan dengan pemerintah. Jadi ini harus diluruskan yang masyarakat ini secara prosedural ini regulasinya seperti apa sehingga Pemkab kok tidak tahu kan gitu. Iya, jadi itu dosa Pemkab masa lalu. Seperti yang lu ngomong berembuk sendiri kok sekarang untuk Pemda. Nah, itu omongan kosong kayak tahu mati besok gitu ya. Jadi lubang dulu. Memang ada pembiaran di situ. Benar. Jadi itu dosa Pemkab masa lalu yang harus ditanggung jawab Pemkab sekarang menyelesaikan sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya kan? Matur sembahnya.